Jujur, Kristen, agama di luar Yahudi yang disebut hari ini oleh orang Yahudi sebagai Quranion, keturunan asu, keturunan anjing, agama Abu Dasara, agama bidat dari Yahudi, itu berasal dari mana? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Silakan. Oke, baik Jumat. Kamu masih ingat saya waktu kamu pernah marah bilang saya babi? Masa lupa sih. 2 Korintus 2 memang Kristen disebut babi sama kitab Anda sendiri. Oke, saya lanjut. Baik. Silakan. Terserah Anda. Ya itu baik, kitab yang Anda pertama Anda mengatakan akal sehat. Ya. Akal sehat itu sudah pasti menghargai ilmu pengetahuan, menghargai sejarah, dan menghargai peninggalan arkeologi. Nyatanya tidak. Oleh karena itu saya tadi katakan bahwa ada satu kitab yang melakukan plagiarisme, dan seorang yang melakukan itu disebut plagiator atau disebut pencuri karena dia menyebutkan ada kitab yang sebelumnya. Baik, mari kita telusuri kitab yang sebelumnya nih. Menurut host, ada moderator nggak di sini? Ini orang ini bisa nggak diwaraskan sedikit untuk mengarah kepada tema pertanyaan saya itu nggak ada ke situ. Silahkan fokus ke tema, fokus ke pertanyaan. Silahkan. Nanti saya tanya dari mana kau dapat kitabnya Yahudi ke agama Kristen, nanti kau mencret. Iya makanya nggak usah ke situ. Nanti kau menangis lebih cepat kan kita butuh kalau agak lama-lama di sini toh. Karena ini penting sekali. Lah, kan Anda kan menyerang tentang Kristen kenapa Israel, kan begitu? Iya, betul. Saya tanyakan Anda. Nah, itu dong. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 3-4 sampai 4 dikatakan, Dia menurunkan kitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan apa yang sebelumnya, dan Dia telah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Bagi manusia, bukan hanya Bani Israel. Itu Al-Qur'anmu yang mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 3-4. Bagi manusia. Siapa manusia? Semua orang, bukan hanya Bani Israel atau orang Yunani. Kemudian selanjutnya dalam surah Yunus ayat 94. Maka jika engkau buka kurung, tutup kurung, Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelum kamu. Dibenarkan bahwa kitab sebelum itu ada. Oke. Selanjutnya dalam surah Al-An'am ayat 34. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Surah Yunus ayat 64. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Surah Al-Maidah ayat 68. Ini mau ngapain ini? Mau ngapain ini? Coba. Tapi jangan tuduh-tuduh hanya kepada Bani Israel. Hanya kepada Bani Israel. Al-Qur'anmu menyatakan tidak begitu. Fokus menanggapi firman Allah. Maruba. Fokus menanggapi Maruba. Bukan kelasmu bahas Al-Qur'an. Saya kan menanggapi. Bukan kelasmu membahas Al-Qur'an deh. Bible aja kok nggak paham deh. Kok bahas Al-Quran? Dari terakhir, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia siapa? Manusia bagi Israel. Bani Israel itu manusia, bukan anjing. Iya, kan, enggak disebutkan hanya Bani Israel, disebutkan manusia. Iya, manusia itu Bani Israel. Tidak dikatakan seluruh manusia.
Emangnya pada zaman itu hanya Bani Israel yang ada manusia? Loh, tidak bisa. Itu berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi. Aduh, Berarti manusia yang dimaksud itu Yahudi. Saya juga manusia. Andaikan Anda kamu tidak disebut manusia, boleh anjing. saja. Orang Kristen oleh Yesus disebut Boleh saja. anjing. Petrus menyebut kalian babi dan Ya karena kamu anjing. comot-comot biasa itulah kemampuan. Ya kamu tadi menyebut terjemahan itu apa? Bukan comot. Tidak ada secobot. Jadi apa? Apa namanya tuh? Kau nyebut-nyebut tidak secobot. Karena ada kata di sana. Ayat 4. Kau nggak paham Al-Quran? Udah nggak usah kelas itu Ya, sampai ke sama Al-Quran. saja. Kau bahas itu yang kupertanyakan. Yesus Kristen ini berasal dari mana? Berasal dari penolak Yesus atau murid Yesus? Itu dulu dong. Kau ke Al-Quran lebih kali kau. Terjemahan Baik, aja. yang terakhir untuk Bani Quraisyah saya akan jawab itu. Dalam surah Al-Ahqaf, ayat 12. Astagfirullah. Kemana-mana ini. Dan sebelum Al-Quran itu ada kitab Musa yang menjadi petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan. Kamu kok mengais-ngais Al-Quran sih? Woi, Sabar. coba Saya mau menyatakan ditanggapi bahwa dulu. Al-Quran itu bukan petunjuk dan cahaya. Yang petunjuk cahaya adalah Itu kan. Memang bahlul lah ini pemakan Taurat babi. dan Injil. Oke, sekarang saya tanggapi pertanyaanmu. Bahlul, babi. Itu Al-Quran surah Al-Kahf itu menjelaskan Taurat itu ada petunjuk, makanya jangan kau rubah-rubah. Tetapi dia Kau Al-Quran bukan ambil kitabnya Yahudi, kau ambil terjemahannya kau rubah-rubah, Bahlul. Al-Quran bukan petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, tuyul. Kau itu kerja cuma menipu kau. Makanya siswa STT kau bikin lingu semuanya. Kan otakmu aja sebagai dosen kau goblok, tolol. Pakai terjemahan Al-Quran kau terjemahkan senepuratmu. Petunjuk dan cahaya. Taurat Itu Al-Quran tadi saya katakan, Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Bukan petunjuk tapi kau jadikan sebagai petunjuk. Lucu kau. Kau mengambil terjemahan dari tadi itu sebagai petunjuk kan? Gantian Imran. Kamu masih di bawah. Kau ambil terjemahan itu tadi sebagai petunjuk kan? Nah, kau sendiri salah. Kau ambil Al-Kahf ayat 12, kau ambil surah Ali Imran ayat 3, ayat 4. Untuk apa? Untuk sebagai petunjukmu. Memang kau bodoh. Sekarang pertanyaan saya kau jawab. Dari mana agama Kristen penyembah makhluk kuburan ini? Apakah dari murid-murid Yesus yang 12? Atau dari musuh-musuh Yesus? Jawab. Kristen ini dari mana? Dua kelompok Yahudi ketika Yesus datang. Muridnya yang 12, ya yang 11 karena yang satu itu sudah mengkhianat. Atau dari Yahudi yang membencinya? Silakan. Itu yang kau jawab. Supaya kita tahu agama Kristen ini dari mana. Baik, pertama Yesus tidak pernah mengajarkan untuk tunduk kepada kubur, kepada batu. Pasti nggak dijawab. Dan Anda. Yang kedua, anak durhaka. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Dari mana itu? Adalah dari orang-orang yang percaya Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Kirain dari mencuri Allah. Haleluya. Kirain dari Yesus. Oke, berarti Anda sudah menjawab agama Kristen itu berasal dari Kristus, betul? Benar, dari Yesus. Nah, siapakah Kristus yang mengajarkan kemudian kekristenan? Kalau Yesus anak Maria nggak mungkin. Yesus tidak pernah mengajarkan orang ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan mengibadahi dirinya. Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Elohim. Kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Galatia, Filipi, Markus, dan seterusnya. Jadi Kristus yang kau maksud itu adalah Paulus. Karena Paulus itu memang menggelari dirinya dengan Kristus. Oke, jadi kesimpulannya agama Kristen ini bukan dari anak Maria, tetapi dari Paulus Kristus. Paulus Kristuslah yang mengajarkan kekristenan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi orang Kristen itu yang mengajarkan ajaran Kristen adalah Paulus Kristus. Nah, cuman ini pendeta-pendeta tidak mengajarkan kepada jemaat.
bahwa Kristus yang dimaksud di dalam Kristen itu adalah Paulus. Jadi kalau dikatakan Kristen, itu Kristen adalah pengikut Paulus Kristus. Nah, itu Kristen. Paham sampai situ ya? Jadi saudara harus mengakui bahwa ternyata Kristen ini adalah pengikut Paulus Kristus. Silakan. Baik, ya mungkin saya diajak gila sama saudara Juma ini disebut. Bukan, saya mau waraskan kamu. Ya, gila karena kamu sebutkan Paulus Kristus. Ada Paulus Kristus. Saya kan boleh saya buktikan kalau Jadi- Paulus itu Kristus. Boleh. Iya, buktikannya kita Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu dan Saya buktikan pengakuan Paulus kalau dia mengaku sebagai Kristus. saya boleh. tidak minta pengakuan Paulus di kitab di surat-suratnya. Saya minta di Makanya. Injil Matius. Anda nggak punya kemampuan. Di kisah para Anda rasul, tipu-tipu. di kisah para rasul juga muridnya Lukas menerangkan kalau Paulus itu Kristus. Paulus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata Kristus palsu yang dimaksud itu adalah Paulus. Tidak, itu maksud bedakan maksud dengan Loh, Paulus ini menggenapi Kristus palsu yang dimaksud oleh Yesus. Karena Paulus yang datang kepada murid Yesus. Kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ternyata Paulus mengaku Kristus. berarti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukanlah Yesus Kristus. Aneh. Yesus Karena yang Anda tidak mengatakan- bisa membuktikan berdasarkan Dengar. kitab itu. Dengarkan Keempat saya, kitab itu. dengarkan. Keempat kitab ini itu bukan sabda Yesus langsung. Ini adalah catatan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus yang sedang mengumpulkan berita-berita tentang ucapan-ucapan Yesus. Nah, di antara ucapan yang mereka kemudian selidiki dan mereka temukan, ada ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepada Bani Israel, muridnya Yesus abad pertama. Dan ternyata di internal Paulus yang bukan murid Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa akulah Kristus. Gimana dong? Kalau bukan Paulus yang mengaku itu fitnah, tapi Paulus yang mengatakan dirinya sendiri sebagai Iya, Kristus. di mana di keempat kitab Injil itu Paulus mengaku di mana? Paulus di 4 kitab itu bukan ucapan Paulus, tuyul. Ya udah, kalau enggak itu berarti kau sekarang. Lah, Paulus yang mengaku dirinya Kristus, masa kau tolak? Ya. Tadi kan kamu bilang di keempat kitab Injil. Ya kita Loh, fokus kok ke Injil kitab lagi? Injil. Lah, nggak bisa. Ya dong. Yesus di kitab bilang kanon, ngatur. di kitab kanon lah. Iya dong. Kaidahnya katanya kau pintar. Kaidahnya 4 kitab Kaidahnya ini. di mana? Paulus saja 4 mengambil kitab dari ini, situ. dengarkan saya. 4 kitab ini bercerita tentang narasi-narasi yang dihasilkan dari hasil penyelidikan mereka tentang Yesus. Di situ Yesus berbicara, waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, di luar daripada nasihat Yesus kepada Bani Israel, sosok Paulus muncul mengaku sebagai Kristus. Berarti yang harus diwaspadai siapa? Dia Kristus Paulus. Enggak, yang waspada itu Muhammad. Itu berarti kau gila, kau yang gila berarti. Karena Yesus Enggak lah. mengatakan, dengar. Yesus mengatakan, penyesat itu memakai gelar Kristus. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Yang bergelar Kristus itu Paulus. Paulus mengatakan dirinya sebagai Kristus. Dan yang datang kepada muridnya, Bukan yang berbicara dengan Yesus ini, yang menganiaya murid yang berbicara dengan Yesus ini, adalah Paulus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidupnya di abad ke-6 ke-7, sedangkan Paulus di abad pertama, bersamaan dengan murid yang akan didatangi oleh Kristus palsu. Anda belajar di mana Anda ini? Di Tidak. mana belajar? Jadi pertama terbantah bahwa itu tidak benar karena Rasul Petrus mengakui Paulus. Selesai. Yesus mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu akan disesatkan oleh Kristus palsu. Matius 24:24. Tidak. Kristus palsu, dengar. Kristus palsu dan nabi palsunya Paulus akan datang melakukan banyak mujizat dan juga kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Itu berarti murid Yesus pun akan disesatkan oleh Paulus. Murid Tidak pilihannya itu siapa?
Murid pilihannya Tidak siapa? ada disebutkan Paulus. Coba tunjukkan sama saya bahwa nabi palsu adalah Paulus, Mesias palsu adalah Paulus. Oke. Di sana bukan hanya menggunakan kata Mesias, tapi Oke, Mesias oke. palsu. Oke. Saya Nabi tanya palsu. samamu. Oke, saya tanya samamu, saudara. Menurut kamu, adakah Kristus selain Yesus? Setelah Yesus, apakah Yang ada disebut Kristus? di sana adalah Mesias palsu, bukan Saya ulang Mesias lagi. saja. Saya ulang lagi. Paham nggak? Saya ulang lagi. Paham nggak? Saya ulang lagi Mesias pertanyaan saya. palsu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang dimaksud itu adalah Yesus. Saya ulang lagi. Setelah Yesus, apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang seperti Oke. dimaksud itu. Kalau ada yang mengaku Kristus, asli atau palsu? Ya, tunjukkan saya, aku adalah Kristus. Nama Saya ulang lagi. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah itu asli atau palsu? Ya, kalau dia mengaku Kristus yang dimaksud oleh dirinya oleh Yesus, itu adalah palsu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ini cara kau licik kayak Paulus memang. Saya ulang lagi. Kamu yang licik. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah orang ini asli Kristus atau palsu Kristus? Kalau dia mengaku akulah Kristus yang adalah Yesus, itu baru palsu. Lah. Jadi masih ada Iya Kristus. Jadi masih ada Kristus selain Yesus. Kalau ada yang mengaku Saya ulang akulah Kristus lagi. yang adalah Yesus, Ya, saya ulang lagi. Baru tepat. Berarti Kristus selain Yesus asli. ya kalau dia bilang itu palsu. Kalau aku adalah Kristus Yesus itu palsu. Tapi kalau dia tidak mengatakan akulah Kristus Yesus, berarti dia Kristus palsu asli. Bukan juga. Berarti itu tidak berhubungan dengan Kristus. Berarti palsu. Berarti Tidak palsu. berhubungan, tidak Lah, memiliki kok tidak hubungan. Kok tidak berhubungan? Ya, iya Berarti dong. masih ada Orang dia tidak Kristus. mengaku. Berarti masih ada Kristus selain Yesus. Orang dia tidak mengaku Kristus. Saya ulang lagi. Berarti masih ada Kristus selain Yesus. Iya, Kristus palsu. Bagus. Oke. Saudara Baal atau siapa yang bisa buka kamera, kita buktikan bahwa Paulus itu mengaku Kristus palsu. Silakan. Ya, coba buktikan ya. Bang Wal. Dengar ya, dengar baik-baik. Kristus palsu. Saya pegang. Mulai lagi. Coba. Dia tambah Ayo. lagi kata palsu. Dia tambah Iya. kata palsu. Ya, kamu yang bilang. Tidak mungkin Kamu yang Kristusnya bilang. mengatakan aku ini adalah Kristus palsu. Nggak mungkin. Kamu yang bilang. Bahlulnya orang Kristen ini. Kamu yang bahlul, kamu yang bilang. Bahlulnya. Apa lagi? Saya bertanya Makanya- samamu, masih ada nggak Kristus selain Yesus? Kamu tidak bertanya. Mari kita tunjukkan, buka kamera. Kau bilang. Enggak, saya Kristus bilang sama palsu. dari tadi saya ulang-ulang pertanyaan saya. Masih ada nggak lupa Kristus lagi selain kamu. Yesus? Halo, ayo. Iya. Kan kamu- yang saya minta adalah Tunggu. bagaimana Paulus Sebelum kita mengaku lanjut, aku adalah Kristus palsu. saya mau tanya, Anda sarjana teologi? Nggak perlu kamu tahu. Malu dia. Saya pastikan dulu, Anda sarjana teologi? Dia pernah mengaku S3, Guru Nda di sini. Alhamdulillah. S4. Kita permalukan Kristen. Saya tidak pernah malam mengaku, ini juga. jangan fitnah Kita kau permalukan. mengarif. Silakan yang bisa kelas buka ustaz kamera harus dari pihak fitnah. Islam. Buka kamera, kita buktikan bahwa ada Kristus selain Yesus. Dan ternyata Ya, itu, Kristus itu. selain Yesus itu sudah pasti itu palsu. nabi palsu yang memang Betul. Tidak ada lagi Kristus, cuman Yesus Narasimu tadi Kristus. bahwa Paulus mengaku dia Kristus palsu, itu buktikan. Lah, lucu orang ini, kau gila kau. Memang kau gila, Kamu yang makanya gila, kurangi kamu makan yang bilang babi. begitu. Kau kurangi makan babi. Kau yang mengatakan bahwa Kristus itu cuman Yesus. Berarti siapapun yang mengaku Kristus itu sudah palsu. Meskipun dia tidak mengatakan aku Kristus palsu, dongok. Ya, kan penyampaian dia soal Kristus palsu. Lah, berarti kalau ada yang mengaku Kristus tapi tidak ada kata palsunya itu asli. Tidak berhubungan dengan Kristus Yesus. Berarti dia Kristus, betul-betul dia Kristus. Berarti masih Bukan. Karena ada kata Yesus. aneh orang ini. Saya ulang Bingung pertanyaan kau kan? saya. Nggak ngerti kau. Bukan saya bingung, bukan, lidahmu terlalu panjang melilit kemana-mana. Kutanya samamu sekali lagi nih, tenangkan pikiranmu, sabar. Saya tenang kok, santai saya. Ya, oke. Masih adakah Kristus selain Yesus? Jawab. Kalau yang berhubungan dengan Yesus tidak ada. Tidak ada. Kalau ada Kristus selain Yesus, asli Kalau atau dia palsu? mengaku Kristus yang mengaku dirinya adalah Yesus, itu palsu. Kalau misalnya dia cuma mengaku Kristus,
Berarti dia Kristus asli. Berarti nggak berhubungan dengan Yesus, karena kalau Berarti dia asli. Berarti dia asli. Berarti dia Kristus asli. Bukan. Ah? Bedakan Kristus Yesus dengan hanya Kristus. Kristus itu bisa saja Anda, bisa saya, bisa siapapun. Oh, begitu. Ya. Oh, berarti Karena di urapi itu di urapi itu ada banyak. Ya, berarti Kristus itu banyak. Urapi itu kan. Ya dong. Berarti Kristus itu banyak selain Yesus. Iya. Di urapi di sana maksudnya ada juga raja diurapi, Raja Daud juga diurapi, Samuel juga diurapi. Ya, bedakan. Nanti Anda bilang lagi Samuel itu adalah Kristus. Adalah Mesias palsu, nabi palsu. Berarti selain Yesus, setelah Makanya Yesus itu masih nabi ada palsu. Kristus lain. Banyak nabi palsu. Ya, Kristus yang berhubungan dengan Yesus hanya satu. Nah, iya pasti hanya satu. Yesus itu cuma pasti Yesus. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah kalau ada orang yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah dia asli atau dia palsu? Ya, Kristus apa? Lah, Kristus itu apa tuh, Yul? Ya, yang diurapi. Ada juga nanti saya diurapi. Bukan. Setelah Yesus. Kan Yesus Ya, walaupun mengatakan. setelah Yesus. Kan Yesus diurapi Roh mengatakan. Kudus. Dengar. Itu diurapi juga. Kan Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu. Nah, menurut Kristus. Mana Kristus? Ya kan Mesias palsu. Kristus dengan Mesias itu sama aja dong. Beda Apa bedanya Mesias dengan Kristus, coba? Beda. Mesias palsu itu adalah orang-orang yang mengaku dekat dan juga berhubungan dengan Yesus. Sayalah Yesus itu. Sayalah Yesus Kristus palsu itu. Kalau Kristus nggak ada disebutkan. Nah, bedanya Mesias dengan Kristus apa? Nah, penggunaan kata yang digunakan dalam kitab suci. Dongok memang. Kau turun aja di bawah. Kau di bawah. Kau makan taimu sendiri memang kau bahlul. Iya, saya nggak bisa menghadapi orang gila kayak kau. Anak anjing. Anak yang lahir dari babi. Mana bisa dilawan. Otakmu itu yang otak babi. Otak dongok, penyesat. Perpanjangan tangan setan. Mending kau dibawa. Daripada kau tinggal di sini kau permalukan Kristen yang lain. S3 katanya. Tapi lidahnya melilit entah kemana-mana perginya. Kristus dan Mesias beda. Lulusan STT. Berarti benarlah kata orang-orang, berarti ya STT itu sekolah tipu-tipu gitu ya. Apakah itu betul? Alamak. Mesias dan Kristus berbeda. Terus kata dia Kristus palsu itu harus mengaku akulah Kristus palsu. Tololnya. Ternyata masih banyak Kristus lain katanya, termasuk dirinya juga Kristus. Betul-betul ini agama aneh. Oke, silakan Kristen yang masih bisa diwaraskan, jangan yang menggilakan dirinya kayak tadi. Ada Kristen yang bisa diwaraskan, ada yang Kristen yang masih waras tapi menggilakan diri kayak tadi itu. Ilmunya dipakai untuk menipu lawan dan menipu dirinya sendiri. Siapa Kristen yang merasa bisa diskusi, silakan naik. Jangan yang panjang lidahnya kayak ular tua ya. Tadi itu kayak ular tua. Ini guru ada yang sudah di atas monitor, siapa ini namanya? Cek. Penjual obat juga ini. Oh. Lihat kelihatan namanya. Anjing korup juga ini pasti. Ya, silakan untuk Kristen. Jangan seperti yang tadi ya. Gelar melilit aja lidah ya, kemana-mana pergi ke Al-Quran. Masa diterjemahkan Al-Quran itu katanya Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Bahlulnya minta ampun. Di situ dikatakan untuk manusia, karena Yahudi itu manusia, Bani Israel itu manusia. Dibilang seluruh manusia. Emang si Bahlul itu bisanya penyesat, melintir terjemah.
Itu memang ada sekolahnya itu, sekolah melintir internasional. Oh. Baru minta multi ngorok ini siapa ini? Kurang ajar. Bela Bukan jatuhnya Bunda. Bukan jatuhnya Bunda. Kau juga sama sejenis kayak gini kan, sama sejenis kayak gini kan katanya. Anus dibelah katanya. Max, ngomong Max. Max, ngomong Max. Izin Gurunda, ada dua poin tadi. Ya. Ada dua poin yang kita simak. Mengenai plagiator yang dia sampaikan. Padahal dia di awal masuk menyamakan. Asyhadu an la ilaha illallah tadi. Selamat malam Abdillah Juma. Selamat malam Abdillah Juma. Itu kata Wahyu. Ini lepas lo tercekalakan gitu. Kristus itu bukan hanya Kristus itu adalah Mesias. Jadi itu merujuk kepada nabi-nabi. Kristus itu adalah Mesias yang diurapi. Orang yang diurapi. Jadi untuk menjadi nabi itu harus diurapi. Jadi Kristus itu merujukan kepada Yesus saja. Kan memasuknya ada kan kepada Rasul Paulus. Jadi Kristus di situ Kristus adalah Mesias atau nabi palsu. Abinda Juma. Kalau kau mengatakan Paulus adalah nabi palsu, tunjukkan ayatnya. Paulus mengatakan akulah nabi. Kemudian Rasul Paulus ya jelas saat Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, dia menjumpai Paulus di Damsyik. Mau percaya nggak percaya itu dari talu. Sekarang, apakah Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Bisa nggak kamu jawab itu, Adinda Juma? Kalau kau mengatakan Rasul Paulus itu nabi palsu, tunjukkan ayatnya. Kemudian, kau tidak percaya Yesus telah menjumpai Rasul Paulus, itu dari kamu. Sekarang tunjukkan bahwa Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Silakan Adinda Juma. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu khalik, bukan makhluk. Nabi Muhammad adalah makhluk. Antara yang khalik dengan apa, yang dijawab apa. Ya, Yang bertanya jangan trauma. Diam dulu. Jangan trauma. Ini gurundamu trauma itu. Turun dulu. Musuh juga ini orang ini yang bertanya, dia yang mau jelas rasu. Lanjut. Jadi Allah itu khalik, Nabi Muhammad itu makhluk. Di antara khalik dan makhluk ada perantara. Itulah yang disebut Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menghantarkan kemudian firman menuju kepada seorang nabi. Itu dah selesai di sana. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai Paulus, ini adalah nabi, bukan nabi kata dia. Nah, saya ingin bertanya, kalau Paulus ini bukan nabi, dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya? Dia bukan nabi, berarti dia bukan orang yang menerima wahyu. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia bukan orang yang menerima wahyu, dari mana dia dapatkan 13 bukunya? Kan Paulus bukan nabi. Tetapi ternyata dia memiliki kitab 13. Nah, 13 kitabnya ini isinya bukan wahyu Tuhan. Kalau ada orang berbicara atas nama Tuhan, tetapi ternyata bukan firman Tuhan yang dia bawa, itu apa namanya? Ya nabi palsu. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Paulus itu menerima wahyu, ya berarti dia nabi. Tinggal kita uji. Betulkah dia nabi? Atau dia hanya pengajar palsu yang berpura-pura jadi nabi? 13 buku Paulus itu apa? Firman Tuhan kah? Atau surat kepompong? Kalau dia firman Tuhan, berarti dia nabi. Kalau dia kemudian katakan bukan firman Tuhan, berarti surat kepompong, bukan kitab suci, bukan firman Tuhan.
Sederhana kan? Ini kita lihat dari 13 bukunya. Bukunya ini apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Pak. Berarti dia nabi. Karena dia menerima firman Tuhan. Oh, bukan firman Tuhan, Pak. Ya sudah. Kalau bukan firman Tuhan, kenapa kau jadikan sebagai pegangan dalam beragama? Itu namanya bahlul. 13 kitab. Nabi Muhammad 1 kitab. Paulus 13 kitab. Ternyata bukan nabi. Berarti 13 buku ini apa? Firman Tuhan. Berarti dia nabi. Bukan firman Tuhan. Bukan nabi. Firman Tuhan. Nabi dia berarti. Bukan firman Tuhan. Berarti bukan nabi. Firman Tuhan, Bang. Nabi berarti dia. Bukan firman Tuhan. Bukan nabi berarti dia. Nah, mana kau pilih? Paulus menuliskan firman Tuhan dan dia adalah nabi, atau Paulus bukan nabi, berarti dia menuliskan karangan sendiri. Mana yang betul? Adalah orang bodoh kalau dia tidak mau mengakui Paulus itu seorang nabi. Itu sama halnya dia sedang mengatakan bukunya yang 13 itu bukan firman Tuhan. Tolol itu namanya. Ya, ada yang baru naik. Ini Guru dah. Izin disapa dulu. Armada monitor. Kita. Giliran Armada. Dari tadi diam aja. Aduh, ya Allah. Armada kalau nggak ngomong, saya turunkan Armada. Belanus ini Kristen apa Islam? Belanus? Lagi makan dia. Kristen Om. Oh, Kristen. Oke, boleh saya bertanya? Orang lagi ditanya kok bertanya. Oh, apa pertanyaannya? Apa pertanyaan? Ini asu jangan dinaikin lagi. Oh, ada yang naikin ini siapa? Apa pertanyaannya? Jadi Paulus itu nabi atau bukan? Nabi. Oh, nabi jujur dia Guru dah. Baru kali ini ada yang mengakui dia nabi. Itu dong. Terus, kenapa? Apa yang dipermasalahkan tentang Paulus? Ya. Jadi Paulus ini adalah nabi. Nah, sekarang berarti dia memenuhi kandidat sebagai nabi palsu. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu memakai dan menyamar seperti domba, pada dia ada serigala yang buas. Betul. Tapi buahnya Paulus, pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, Paulus kan? mengusir. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua adalah, apakah pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Ya, benar. Berarti dua terpenuhi kan? Apa yang terpenuhi? Yang pertama, Nabi Paulus. Pengikut Paulus memanggil memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Betul? Betul. Terus? Nah, kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika murid-murid Paulus ini bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, mereka kemudian tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di dalam Taurat. Betul? Tidak. Contoh. Ya, apa contohnya? Bersunat. Apakah Kristen melakukan itu? Apakah Yesus ada di zaman sekarang?
Saya ulang lagi. Ya jawab dulu. Sudah dipenuhi 2. Syarat yang ketiga adalah pengikut Nabi yang memanggil Yesus bermukjizat dan seterusnya pakai nama Yesus tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Contoh, bersunat kulub. Pertanyaan saya, apakah Kristen sebagai pengikut Nabi Paulus bersunat atau dilarang bersunat oleh nabinya? Tidak ada dilarang. Tapi bersunat. Terserah, kan tidak dilarang mau bersunat. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 5 nomor 2. Oh, kamu nggak paham ayat itu. Seharusnya bertanya kalau tidak paham. Barang siapa? Jangan menyimpulkan sendiri. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu maksudnya apa dalil itu? Nah, gitu. Bertanya kalau nggak paham, jangan menyimpulkan. Silakan. Oke, arti menyunat itu bukan secara fisik, secara tubuh cuma. Maksudmu? Artinya menyunat itu pendirinya dari kejahatan. Waduh. Namanya musyrik. Waduh. Itu artinya. Waduh. Bukan secara fisik karena datang bukan lagi tentang sunat menyunatkan, tetapi sesamamu manusia dan kasihlah Allah Tuhan Allahmu. Itu hanya 2 yang diminta dia. Waduh, apa masih mau dipertahankan orang gila ini? Lagi. Gitu loh. Pusing saya orang gila kayak gini. Pusing. Udah dilemparkan aja. Ada ilmu. Habiskan waktu, ilmu kita mahal. Jadi tadi dia penuhi yang pertama nabi. Paulus itu ternyata nabi. Yang kedua, pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermujizat. Yang ketiga, tidak bersunat. Berarti itu bukan kehendak Bapa. Dipelintir lagi, kan keturunan ular memang mereka ini kan. Jadi dipelintir lagi, sunat yang dimaksud di situ bukan sunat kulub kata dia. Jadi dipelintir. Nah, inilah kehebatan pengikut setan, pintar menipu diri sendiri. Tapi sayangnya tidak bisa menipu kita orang beriman. Jelas-jelas di dalam Galatia 2 itu, aku Paulus berkata, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Sunat yang dimaksud itu ya sunat laki-laki. Diterangkan pula tuh di dalam kitabnya mereka sendiri bahwa sunat yang dimaksud di situ adalah sunat kulub. Tapi dirubah lagi, dililit terus. Entah apa, emang ada sunat selain khitan? Emang ada sunat selain kulub? Kalau sunat hati, itu beda. Sunat hati itu berbicara mengenai sombongan. Kalau itu sunat hati berarti jikalau kamu menyunatkan hatimu, jikalau kamu tidak menyombongkan hatimu, jikalau kamu tidak mengangkuhkan hatimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Artinya orang Kristen disuruh sombong, angkuh gitu. Yang dimaksud di sini sunat kulub. Maksudnya, kalau kau sunat nonotmu, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, apakah ini kehendak Bapa? Bukan. Berarti Paulus itu nabi palsu. Begitu sederhananya. Silakan. Ya, selamat malam Pak Yanueli. Dari Kristen. Selamat malam, sama-sama sehat. Puji Tuhan dari Kristen. Oh ya, silakan. Ini topiknya siapa sosok Paulus? Betul ya? Siapa sosok Paulus? Kalau di Alkitab ini dikatakan juga dia itu Nasrani. Iya. Kisah para Rasul 24 nomor 5.
Iya, disebut dia Nasrani. Kalau Tapi kita lihat kenapa di dalam kenapa saudara tidak disebut Nasrani? kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nasrani itu bagus. Sesungguhnya Iya. orang-orang Nasrani, yaitu Paulus. Iya, sebagian bagus, sebagian juga tidak bagus. Ada yang zalim. Ya, yang jelas dulu kan di dalam Al-Quran itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani. Iya. Jadi Nasrani itu di dalam Alkitab Paulus. Setelah Nasrani itu mengatakan Isa alaihissalam itu adalah satu dari 3, di situ Nasrani sudah melakukan penyelewengan. Satu yang penyelewengan itu Bang, yaitu Allah sama Isa sama Maria menjadi 3. Tapi yang benar itu di dalam Al-Quran itu Allah sama Roh Kudus sama Isa itu yang benar, sehingga terjadi penciptaan burung dari tanah yang diberikan roh oleh Isa sendiri. Itu Al-Baqarah ayat 210. Ini bahas Quran lagi nih. Kayaknya ahli Quran juga ini teman-teman. Iya, karena selalu disalahkan Paulus itu. Oke, Sementara kalau Paulus begitu di dalam Al-Quran dibenarkan. di mana dia di Paulus di Al-Quran dibenarkan? Itu Nasrani itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani. Nasrani, saudara, Yahudi juga dibenarkan tadinya, Nasrani juga dibenarkan tadinya. Tapi setelah mereka kemudian murtad dari agama mereka, itu tidak dibenarkan lagi. Karena mengatakan Al-Masih itu adalah putra Allah. Tidak benarkan lagi tuh konsep itu. Yang tadinya mereka adalah orang benar. Nah, di tengah-tengah mereka muncul pemikir-pemikir yang menyesatkan. Yang kemudian menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu yang sesat dari kaum itu. Tidak semua Nasrani itu benar. Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan, nah itu yang jahat, yang sesat. Seperti Paulus. Nasrani yang benar masih menganggap Tuhan yang datang kepada Nabi Musa satu-satunya Tuhan, dan Isa alaihissalam itu adalah utusan. Tapi Nasrani yang sesat, itulah yang kemudian mengajarkan orang-orang di luar daripada Yahudi, mengajarkan menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu seperti Paulus. Makanya di kisah para rasul, kisah para pewarta yang tadi Anda bacakan itu betul. Paulus ini penyesat. Kan disebutkan di situ oleh orang Yahudi. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Nah, masalahnya sekarang adalah antara Nasrani dan Kristen itu di dalam Bible itu berbeda. Kalau kita lihat dalam sabar dulu. Kalau Nasrani dalam bahasa Yunaninya Nasorios, kalau Kristen bahasa Yunaninya itu Kristenios. Dua kata yang berbeda dan merujuk pada kelompok yang berbeda. Begitu, saudara. Kristen itu menuju kepada para Hawariyun, murid-muridnya Yesus. Oh, salah. Iya. Salah. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu disebut Nasrani. Itu murid Yesus. Tapi murid-murid yang Nasrani ini. Jangan dibelokkan. Bacalah dalilnya. KPR Mana dalilnya? ayat 11. KPR ayat pasal 11 ayat 26. Ya, di situ tidak dikatakan Nasrani, Tuyul. Kok yang membelokkan dalil? Justru di situ disebut Kristianos. Ya, itu pengikut Paulus. Kepada para Hawariyun. Hawariyun. Kristianos itu pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Kok Hawariyun? Pandai-pandaian kau. Baca Hawariyun dalilnya. Jangan kamu mutar-mutar. Baca dalilnya. Hawariyun itu adalah orang-orang yang menjadi pengikut
Nabi Isa alaihissalam, nenekmu kiper. Kristen itu pengikut Kristus yang ada di Antioquia. Gimana sih orang ini? Kau belajar di mana? Yesus dengan Kristus itu apa bedanya? Kristus telah lahir di Paulus. Ya Kristus itu gelarnya Yesus. Oke? Tapi murid-muridnya tidak disebut Kristen. Yang disebut Kristen. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan mutar, jangan berdusta. Kau tidak lama tampar mulut bagi sendal. Bodoh sekali jadi orang. Kisah para Wakta 11:26 itu. Kutanya dulu samamu. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Itu murid-muridnya yang disebut di Antioquia itu. Kutanya lagi sekali lagi. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Yang punya murid itu Yesus. Yang di Antioquia mengajar. Sekali lagi. Sebelum kubiraki mulutmu. Mutar. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Mutar. Murid-muridnya di Antioquia itu. Nah, murid-murid. Udah kau turun. Kau ke gereja, kau colotnya pendeta musuhnya sampai cerot. Bodoh kali jadi orang. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Karena Paulus itu bergelar Kristus. Alamak, ini Kristen pemakan tai. Gak ada pinter-pinternya. Di Antioquia itu bukan Yesus. Di Antioquia itu Paulus Kristus. Paulus itu gelarnya Kristus. Tapi palsu. Ini kalau diajari kalian tuh sama seperti si Jupri. Dongoknya minta ampun. Dongok sama sedok. Sudah tak tua. Sama seperti Jupri. Untung Jupri nggak ada di sini. Hanya ada di DM. Kalau ada di sini. Hantam rahangnya juga. Kami yang dongok. Makan cuma tai babi dimakan. Makanya talal. Mulutmu. Itulah si Jupri. Lu kok kayak ada suaranya? Kayak ada suaranya di mana dia ya? Mesias adalah manusia yang datang dalam wujud Tuhan. Gara-gara Banjuma si Jupri jual rumah. Masa mau pindah? Dia malu sama tetangganya. Oh pindah di Samudra Pasifik, bikin rumah di sana. Mau kembali ke hutan, ke habitat. Oh kembali ke habitat. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Pelihara aja dulu. Salam kebangsaan ya, Christian Jupri ya. Kayaknya ada baunya di sini Banyu. Ada bau-baunya dia. Tadi kucium kayak bau ini. Iya sih. Tuh kayak batu tawas. Oh iya betul. Permalukan kau Banjuma, tapi harus DM. Ih. Betul sahabatku. Dejavu, guru spiritual. Saya dicat dari guru apologet Bang Dejavu. Barakallah. Yup. Oke, Brad. Coba Brad. Yup. Saya berani. Yup. Halo. Kecil suaramu. Kalau di Palopo itu namanya Lajupa. Job. Halo Job. Halo. Halo, Nak. Apa? Ya. Kamu akui nggak kalau Paulus itu pernah mengaku Kristus? Saya berani naik ke Komal ini, tapi kamu udah berani buka DM. Berarti 1-0 buat saya.
Mengapa saya katakan DM itu saya bisa berbicara bebas secara tulis di sana. Tidak bisa framing saya. Ayo dijawab DM-nya. Jikalau kamu cuma laki-laki beneran. Kalau tidak bisa Kamu akui kalau Paulus itu mengaku Kristus? Tidak. Kalau ada pengakuannya? Cuma saya mau tanya. Dulu kamu pernah mengambil ayat ini. Ayat apa? Ayat 16. Dari surah? Dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Ya, yang berbunyi masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang dapat menanggungnya. Datang ya Turah kebenaran yang akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini maksudnya apa cuma? Dulu saya ingat maksudnya apa ya? Ya, maksudnya roh kebenaran yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Terus itu, aku akan menyuruh seorang penolong yang lain. Itu apa juga? Itu Nabi Muhammad juga. Oh, Muhammad juga. Iya. Karena tidak mungkin Paulus. Nggak mungkin juga Markus, Lukas, Matius. Nggak mungkin. Satu-satunya kandidat ya Nabi Muhammad. Iya. Oke. Itu cuma yang luar biasa. Iya, karena seluruh pengikut Paulus mati karena dosa. Tidak mungkin. Sementara penghibur yang datang, penolong yang datang, roh kebenaran yang datang, itu tujuannya menyelamatkan. Sedangkan Paulus pengikutnya semuanya mati karena dosa. Gimana ceritanya? Luar biasa. Kemarin Jumat tuh pernah ngomong bahwa Matius, Markus, Lukas itu buku-buku yang tidak tervalidasi oleh Yesus. Betul. Benar. Betul. Terus maksudnya gimana cuma? Maksudnya apa? Maksudnya apa tuh? Kesimpulan apa? Silakan Anda bernarasi dulu. Kesimpulan apa? Saya bertanya kesimpulan apa? Kan Anda pernah bilang Markus, Lukas. Iya. Terusnya itu. Iya, bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Iya. Tervalidasi oleh. Betul, benar. Berarti ini buku yang tidak valid ya cuma ini. Betul, kalau dikatakan sebagai firman Tuhan jelas tidak valid. Masa ada firman Tuhan, karangan orang kok di firman Tuhan? Mana ceritanya? Hasil penyelidikan barang itu cuma ya. Hasil penyelidikan, pintar. Oke. Terus? Kasih atas penjelasannya. Terus? Dengan demikian, si Juma ini bilang jilat lagi, ya. Oh, nggak bisa begitu. Dengarkan dulu. Ya, silakan. Ya, sudah ngomong buku ini tidak tervalidasi. Oh iya, memang nggak validasi. Memang nggak, siapa yang memberi validasi kepada bukumu? Tapi dengan seenak udelmu bodong, ya, mengusulkan ayat tadi dihubungkan dengan Muhammad. Itu namanya Nabi Muhammad siapa lagi? Ya, kalau itu sudah tidak tervalidasi. Buku buku palsu. Kenapa? Ngais untuk nabimu kan bodoh kan cuma. Ceritanya memang kayak begitu. Itu namanya uang ludah dijilat lagi. Oh, tidak bisa dong. Salah Anda salah. Salah. Dengarkan.
Dengarkan saya, giliran saya. Giliran saya. Giliran saya berbicara dong. Giliran saya dong berbicara. Giliran saya dong berbicara. Gantian kita toh. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam datang di tengah kaumnya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi Nabi Isa ini datang kepada kaumnya Bani Israel menceritakan akan datangnya sosok Nabi setelahnya bernama Muhammad, Nabi Muhammad. Ini Al-Quran saya mengatakan. Al-Quran saya mengatakan. Al-Quran saya yang mengatakan. Ya cuma kamu mengatakan Ba'dismuhu Muhammad, setelahku bernama Muhammad. Astagfirullah. Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, artinya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam, di-mute dulu teman-teman. Di-mute di orang gila ini. Artinya setelah Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Nabi Isa menjelaskan akan datangnya kemudian sosok Nabi setelahnya bernama Nabi Muhammad. Itu jelas itu. Nah, pengarang-pengarang cerita yang diterangkan di dalam Al-Quran, ya, pengarang cerita yang membuat sebuah buku kemudian tapi itu bukan firman Tuhan, itu mengutip pernyataan Nabi Isa. Mengutip. Tapi kutipannya itu bukan firman Tuhan, tapi kutipan tok yang berkaitan tentang datangnya sosok Nabi setelah Yesus. Artinya bahwa sebuah surat kabar yang menceritakan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, surat kabar itu bukan firman Tuhan. Tapi di dalam surat kabar itu ada terselip firman Tuhan di dalamnya karena mengutip dari Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Ayat sebelumnya mengatakan, "Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Kata Quran. Jadi sebuah buku ketika dikarang oleh orang, lalu pengarangnya memasukkan kemudian ayat suci Al-Quran di sela-sela penjelasannya, itu bukan firman Tuhan buku itu, meskipun di dalamnya ada terselip firman Tuhan. Bang Zuma. Berak dulu aku ya Bang Zuma. Ya silakan kau beraki mulutmu sendiri, habis itu kau makan ya. Nah setelah itu teman-teman, Anda harus memahami bahwa Al-Quran ini datang mengurai tentang apa yang datang sebelum Al-Quran, yaitu pengantaran pengajaran Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel. Nah, di tengah-tengah kaumnya Nabi Isa, ada penyesat yang menginginkan kematian Nabi Isa alaihissalam. Inilah orang-orang Israel yang mendirikan kelak agama Kristen. Nah, pembenci-pembenci Nabi Isa inilah yang mendirikan sekte Abu Dasarah atau sekte bidat dari kalangan orang-orang Farisi. Nah, jadi kitab yang ketika saya ditanya oleh seorang Jupri Botacilla, siapa yang dimaksud dalam Yohanes 16 ini? Ya saya katakan itu adalah kutipan yang diambil pengarang terkait dengan ajaran Nabi Isa akan datangnya seorang penolong lain, akan datangnya seorang nabi lain setelah dia, di mana nabi itu dikatakan sebagai roh kebenaran yang akan memimpin manusia kepada seluruh kebenaran, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan berbicara tentang apa yang didengarkan dari Allah, itu yang disampaikan. Jadi wartawan-wartawan ini meskipun tulisan-tulisan mereka itu bukan firman Tuhan, tetapi menghantarkan kemudian dunia apologet Islam dan Kristen memahami bahwa memang ternyata di dalam Bible ini meskipun bukan firman Tuhan, tapi wartawan mengutip akan datangnya sosok yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya itulah. Nah, begitu saudaraku. Pintarlah kau, jangan cuma Botacilla. Memutar balikkan. Saya ada mutar. Kalau kitab itu sudah kamu justice ya, sebagai kitab yang tidak valid, yang tidak di... Hey,
Kalau kau mengatakan, dengar. Kalau kau mengatakan kitabmu itu firman Tuhan, saya mengatakan bukan. Tapi kitabmu itu asli. Dengar dulu pernyataan Bang Suba. Kalau kau mengatakan kitabmu itu firman Tuhan, saya katakan bukan. Tapi kalau kau mengatakan apakah kitabmu itu asli, saya katakan asli. Saya tidak mengatakan palsu. Kitabmu itu asli terjemahan dari karangan-karangan orang yang Yesus pun tidak kenal. Paham kau? Sampai situ paham? Saya tidak pernah mengatakan kitabmu itu palsu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Kitabmu itu asli terjemahan dari karangan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Di dalamnya menceritakan tentang kisah-kisah Yesus. Apakah itu ditolak? Saya tidak menolaknya. Tapi saya tidak menerimanya sebagai firman Tuhan. Namun saya menerimanya sebagai pemberitaan ilmu. Ilmu pengetahuan. Tapi bukan firman Tuhan. Sama seperti buku matematika. Ilmu pengetahuan. Tapi bukan firman Tuhan. Kitabmu itu ilmu pengetahuan. Dari kitabmu saya mengetahui, oh ternyata Kristen menyembah makhluk yang bertanduk 7 bermata 7. Pengetahuan itu. Tapi bukan firman Tuhan. Begitu Jupe, Botacilla. Sudah nyerocosnya? Silakan. Apapun alasan Anda memang pandai memutarbalikkan. Itu fakta. Gimana cerita itu fakta? Kau ingin mengatakan itu firman Tuhan? Tuhan yang mana? Lukas Tuhan. Markus Tuhan. Yohanes Tuhan. Itu kan karangan-karangan mereka. Masa kau anggap Tuhan penulisnya? Sakit kau ini. Kalau saya ngomong, kamu potong, kamu saya anggap kalah. Oh enggak dong. Kalau kau ngomong tapi selalu salah, itu kau sudah kalah. Itu yang betul. Ukuran salah benar bukan benar. Ukuran kalah menangnya itu dilihat daripada salah benarnya orang berbicara. Kamu ngomong banyak fitnahnya dari pengalaman. Lah, kamu ngomong salah semua. Kamu juga salah semua. Mana yang salah? Ya tadi. Coba tunjuk. Yang mana? Mana? Mana yang salah? Bahwa kitab itu tidak tervalidasi dan bukan firman Tuhan. Oke, sekarang coba mana validasi Yesus terhadap bukumu? Tunjukkan. Yang enggak ada berarti tidak salah yang saya bilang, tuyul. Aneh kau ini. Berarti tidak salah saya bilang. Kitabmu itu tidak ada validasi dari Yesus. Kenapa kau bawa-bawa lagi itu? Malu nanti pendetamu. Kitabmu tak ada validasi dari Yesus. Itu surat kabar. Surat kabar itu adalah surat yang mengabarkan suatu pemberitaan. Itu surat kabar. Karena dia bukan firman Tuhan, maka dia disebut surat kabar. Silakan. Jadi begini ya cuma apapun perkataan Anda tentang kitab kami tidak tervalidasi. Ternyata memang tidak tervalidasi kan? Ya, kalau bukan firman Tuhan, oleh sebab itu jangan ngais-ngais ayat. Oh tidak bisa dong. Oh, itu namanya buang ludah. Tidak bisa. Ini kita berbicara mengenai perbandingan agama. Materi yang digunakan dalam perbandingan agama itu adalah Biblika dan Al-Quran. Gimana sih orang ini? Sama seperti ketika saya mengambil data-data di dalam buku ekonomi, bukan berarti saya mengakui buku ekonomi itu firman Tuhan. Sakit kau. Oke. Ya, kesimpulannya kamu buang ludah dijilat lagi. Gitu, oh, tidak bisa. Saya buang ludah tepat di mukamu. Itu betul. Anda tidak mengakui tidak apa-apa. Parah. Kecuali saya mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan, lalu saya mengatakan firman Tuhan, itu baru jilat ludah. Ini enggak, saya meludah tepat di mulutmu. Maksudnya apa? Apa yang ada di dalam Bibelmu itu, saya katakan, saya mengutipnya untuk menjelaskan kepadamu bahwa yang dimaksud Yesus di sana, seorang penolong lain atau roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Buang ludah dijilat lagi. Buang ludah tepat di mulutmu supaya kau paham. Baca Malik yang mengaku. Malu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dengar. Enggak, saya bertanya samamu pertanyaan yang sama dengan yang akan saya tanyakan kepada diriku. Oke?
Dengarkan. Oh, sudah, Bang. Kau nangis, dia nangis. Nangis. Christian Jupri menangis lagi. Setiap hari ngasap pisau. Mau cari Bang Suma tapi tak berani. Jupri dari kecil sudah sial, sampai sekarang udah usur, tetap sial. Tak pernah bahagia, makanya dia botaknya merek Cila. Yesus berbicara. Yesus tidak berbicara kepada orang-orang Kristen, enggak. Dan juga Yesus tidak berbicara kepada orang-orang Islam. Enggak juga. Anda harus paham itu. Nah, sekarang kita dudukkan. Ketika Yesus berbicara, dia berbicara kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bukan kepada pemegang kitab Yohanes, bukan. Yaitu Kristen, tidak. Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen. Tetapi buku Kristen bercerita Yesus berbicara. Salahnya Kristen di sana karena sebagai pemilik buku, seakan-akan Yesus itu berbicara kepada mereka. Tololnya itu di situ, bodohnya dan bahlulnya itu di situ, Kristen itu. Memang bukumu, iya itu bukumu. Tetapi cerita yang ada di dalamnya adalah cerita yang bukan diceritakan untukmu. Ucapan-ucapan Yesus yang ada di dalam kitabmu itu bukan untuk kalian. Memang itu kitabmu. Tetapi Yesusnya tidak berbicara kepadamu. Dia berbicara kepada Bani Israel. Makanya kalian disebut apa? Kodok berbulu biawak. Kalian itu bukan pengikut Yesus, bukan.